Bapak dan Ibu, tentang Sayyidina Umar sebagaimana yang disampaikan oleh pemateri tadi, bahwa beliau termasuk tokoh awal yang menggagas bagaimana sebuah pendidikan ini menjadi melembaga, yang di zaman Rasul maupun Abu Bakar tidak terjadi pelembagaan pendidikan tersebut, tapi Umar mulai mencoba menggagas itu dengan konsep kutabnya itu. Apa yang menjadi ciri khas dari pendidikan di masa Umar ini? Tadi saya agak tertarik tuh, ada pertanyaan. Dengan sarana prasarana yang serba minim, tapi di zaman Umar cukup berhasil pendidikan. Nah, sekarang sarana begitu lengkap, begitu canggih. Tapi kenapa masalah karakter ini menjadi permasalahan? Bapak dan Ibu, saya setuju tadi dengan jawabannya bahwa di zaman Umar ini pola pendidikan yang paling pertama dikedepankan adalah membentuk karakter. Pertanyaannya, karakter apa? Yang saya pahami pertama, karakter yang dibentuk dalam pola pendidikan di zaman Umar adalah kedisiplinan. Ini yang paling utama. Umar ini terkenal pemimpin yang paling disiplin. Bahkan sampai Sayyidina Umar pernah bilang begini, jika kedisiplinan itu hanya bisa ditegakkan dengan pedang, akan saya angkat pedang untuk menegakkannya. Ini dia serius lah untuk kedisiplinan. Jadi menurut Sayyidina Umar, kunci keberhasilan pendidikan adalah kedisiplinan. Dia sangat benci orang-orang pemalas. Orang tidak boleh malas, tapi harus disiplin. Ini kunci pertama menurut Umar. Bapak dan Ibu, kalau menghadapi siswa yang bodoh, kita bisa bantu. Kalau menghadapi siswa yang kurang cerdas, kita bisa bantu dengan mendidik, dengan melatih, dan lebih sabar mungkin kita menghadapi. Tapi menghadapi siswa pemalas atau orang pemalas, ini yang paling susah. Jadi karakter yang paling harus pertama menurut Umar adalah karakter bagaimana supaya membuat orang tidak malas. Nah, supaya tidak malas ini maka dia menerapkan disiplin. Ini karakter yang paling menonjol dalam konsep pendidikan Umar tentang kedisiplinan. Bapak dan Ibu, ada anekdot ini. Ini namanya juga anekdot ya. Yang namanya orang malas itu tidak akan pernah bisa sukses. Jadi dalam catatan sejarah manapun tidak ada tercatat dalam sejarah bahwa orang malas itu sukses. Itu tidak pernah ada. Bahkan anekdotnya katanya setan gitu. Setan itu paling tidak mau menggoda orang malas dengan dua alasan. Ini anekdot ya. Yang pertama, kenapa setan tidak mau menggoda orang pemalas? Itu karena kata setan, kemalasan itu sudah lebih dari cukup menjerumuskan martabat manusia. Jadi tidak digoda pun, cukup dengan malas itu sudah jatuh martabat dia sebagai manusia. Siapa yang mau memakai orang pemalas? Tidak ada. Siapa yang mau menghargai orang pemalas? Enggak ada. Alasan kedua, kenapa setan tidak mau menggoda orang pemalas? Gitu kan. Setannya sendiri takut. Takut tergoda jadi pemalas itu.
atas dua alasan inilah setan itu tidak pernah mau menggoda orang yang malas. Jadi setannya sendiri takut, saya takut tergoda jadi pemalas, nanti dia malas menggoda. Gitu. Ini tuh anekdot ya. Baik Bapak dan Ibu, kita berharap mudah-mudahan pendidikan kita masa ini pun kita bisa menghantarkan bagaimana anak-anak didik kita tidak menjadi pemalas. So, ini bahaya banget lah kalau orang pemalas itu bahaya. Kalau disuruh ini itu ya nanti ada 1001 alasan bagaimana dia untuk menghindar, untuk menghilangkan kemalasannya. Gitu. Jadi selalu saja ada alasannya. Inilah itulah macam-macam alasannya banyak sekali. Ada 1001 alasan untuk tetap dia menjadi pemalas. Nah, biasanya orang pemalas ini kalau bicara senang. Jadi senangnya bicara, tapi kalau bekerja, wah, tidak bisa diharapkan. Baik Bapak dan Ibu, tadi jadi kembali kepada konsep pendidikan yang diterapkan oleh Umar itu adalah bagaimana menerapkan kedisiplinan, gitu kan. Nah, cirinya apa? Guru-guru yang mau mengajar itu ditanya dulu, diseleksi dulu pada zaman Umar itu. Siap nggak Anda disiplin? Siap nggak Anda memberikan contoh Anda menjadi guru yang disiplin? Bahwa tadi betul ada salary, ini di Umar yang memulai. Sebelumnya tidak ada guru yang diberikan salary, tapi di zaman Umar ini guru diberikan salary. Bahkan diberi jaminan hidupnya gitu kan dari Baitul Mal. Nah, ini dia dijamin untuk kebutuhan hidupnya gitu kan. Asalkan dia bersedia menjadi guru yang disiplin gitu. Nah, ini. Lalu yang kedua, dari segi pola pikir, Umar ini ada satu model pendidikan yang mungkin ini menjadi pro kontra ya, karena dia menggunakan metode kontekstual. Saya berikan contoh. Di zaman Rasul dan di zaman Abu Bakar yang namanya ghanimah atau harta papasan perang, dan disebut juga dalam Al-Quran, itu menjadi milik tentara. Jadi kalau dapat ghanimah dibagikan kepada tentara yang mengikuti perang. Tapi di zaman Umar enggak, semua. Jadi ghanimah itu sebagian diberikan kepada tentara, sebagian menjadi kas negara. Ini kan keluar dari konteks Quran. Dia menafsir kontekstual, tidak tekstual. Karena dia melihat ada kemaslahatan yang lebih. Nah, dana-dana ghanimah itu sebagian dijadikan kas negara untuk membiayai salah satunya pendidikan dan membiayai yang lainnya. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi di zaman Umar terjadi. Dia berani menafsir secara kontekstual. Yang kedua juga, Umar ini termasuk orang yang inovatif, membuat kebijakan-kebijakan baru. Di antaranya sholat taraweh. Di zaman Nabi dan di zaman Abu Bakar, sholat tarawih itu masing-masing. Tapi di zaman Umar, tiba-tiba membuat kebijakan, tarawih itu harus berjamaah di masjid. Ini untuk mendukung kedisiplinan umat sebetulnya. Ya kan? Lalu orang sholat tarawih berjamaah di masjid. Bid'ah, iya bid'ah. Tapi Umar menyatakan ini bid'ahku yang paling nikmat, kata Umar. Nah, ini keberanian ini, berani inovasi, berani melakukan sesuatu yang baru yang dipandang
ada nilai maslahat yang lebih banyak. Ini sebagai tambahan apa yang saya tangkap dari diskusi Bapak dan Ibu tadi. Ini sebagai tambahan pelengkap saja. Saya ingin lebih simpelkan lagi. Pertama, Umar itu melatih bagaimana kedisiplinan dalam membuat karakter pendidik itu, bagaimana yang paling utama adalah disiplin. Yang kedua, inovasi, mengeluarkan inovasi yang inovasi itu dipandang bisa memberikan maslahat lebih banyak. Nah, mudah-mudahan dua semangat ini paling tidak bisa kita tauladani, bagaimana kita bisa berdisiplin, bagaimana kita bisa terus berinovasi, melakukan inovasi dalam dunia pendidikan. Nah, tentang disiplin memang di zaman Umar itu ada sedikit agak kaku disiplinnya. Tapi mungkin karena kondisinya menuntut seperti itu. Kita bisa menerjemahkan sekarang disiplin itu tidak mesti harus menegangkan, enggak lah. Disiplin itu tidak mesti harus dengan bentakan atau marah-marah atau pukulan dan sebagainya. Tidak mesti begitu juga, gitu kan. Kita bisa menciptakan sebuah inovasi bagaimana sih membuat siswa disiplin tapi tidak dengan kekerasan. Nah, ini bagian yang inovasi yang harus kita lakukan, saya kira ya. Sebab apa? Dunia pendidikan ini kan hal kebaikan. Kalau menyangkut urusan kebaikan jangan dipersulit, jangan dibikin tegang, tapi harus dibikin bagaimana sebahagia mungkin. Saya agak sedikit terinspirasi oleh Gus Baha ya. Kata Gus Baha, sekarang orang mencari hiburan dengan cara maksiat, gitu kan. Di tempat-tempat maksiat itu begitu menyenangkan, begitu membahagiakan, sehingga orang harus melakukan begitu banyak uang pun dia berani. Nah, kenapa di di tempat-tempat yang baik tidak diciptakan suasana yang membahagiakan? Di sekolah, di madrasah, di masjid, bikinlah sesuatu yang menyenangkan. Orang ke masjid itu senang, orang ke sekolah itu senang, orang ke kampus itu senang, orang datang ke madrasah itu senang. Nah, ini suasana membahagiakan pun harus kita ciptakan. Supaya apa? Supaya mereka tidak lari. Sekarang banyak orang mencari hiburan dengan cara maksiat. Hanya ingin jiwanya terhibur, hanya ingin bahagia jiwanya. Nah, tugas kita sekarang bagaimana kita menciptakan kebahagiaan itu di tempat-tempat yang baik. Di sekolah kita ciptakan suasana menyenangkan. Di rumah kita ciptakan suasana yang menyenangkan. Termasuk dalam diskusi ini pun, mata kuliah ini pun saya ingin semua mahasiswa merasa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.